Perkenalkan, nama saya Serdik Yeni Laksamono dari Pokjar 24, Sestimen Dikrek Angkatan ke-63 tahun anggaran 2023. Pada kesempatan sore hari ini, kita hadir dalam sebuah acara podcast Leader Branding. Dan sore hari ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh beberapa Serdik Sestimen Pokjar 64, Pokjar 24, Angkatan ke-63 tahun anggaran 2023 yang terpilih. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Yang di ujung sebelah kiri ada Bang Aris Hardiarno. Kemudian yang kedua dari TNI Angkatan Laut ada Bang Ahmad Badawi. Dan yang ketiga narasumber kita ada Bang Boni Arifianto. Dan narasumber utama kita pada sore hari ini ada Bang Tucat. Baik, sebelum masuk ke dalam materi utama kita pada sore hari ini yang bertema tentang ruh pelayanan, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada para narasumber kita pada sore hari ini, yakni mengenai kesan pesan yang pertama kali ditangkap saat kita hadir di Bumi Kandung Sestim Lemdiklat Polri. Silakan, Serdik Aris Hardiarno. Ya, terima kasih Mbak Yeni. Kalau kesan saya mungkin sama dengan serdik-serdik yang lain. Pastinya kita merasa bangga dapat ikut serta untuk mengikuti proses pembelajaran di sini tentang kepemimpinan. Dan tentunya harapan dari keluarga, institusi juga kita bisa menjadi serdik yang mampu melakukan perubahan-perubahan nantinya secara signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap Polri. Itu Mbak Yeni. Luar biasa, ini tempat yang sangat tepat untuk Serdik Aris Hardiarno, di mana Bapak Kasespim telah menekankan beberapa keutamaan ke kita. Ada 5 keutamaan. Yang pertama ada pendidikan moral, kemudian ada pengendalian diri, ada peka, peduli, dan berbela rasa pada lingkungan, keteraturan sosial, dan peradaban. Kemudian ada dituntut menjadi seorang pemimpin dan kepemimpinan yang cerdas, bermoral, modern, dan terpercaya. Kemudian yang terakhir ada ikon kebinekaan, toleransi, anti korupsi, dan anti narkoba. Yang kedua kita dengar dari Bang Ahmad Badawi, bagaimana mungkin ketika melihat Mako Sestim yang luar biasa ini? Melihat Gajah Mada ya. Baik, terima kasih. Secara pribadi, kami merasa suatu kebanggaan tersendiri, di mana saya pribadi sebagai wakil dari TNI, di mana TNI ada 22 orang yang terdiri dari 15 dari Angkatan Darat, 4 dari Angkatan Laut, dan 3 dari Angkatan Udara. Suatu kebanggaan tersendiri. Terima kasih. Luar biasa sekali. Kalau untuk Bang Boni Arifianto, silakan. Ya, bagi saya tentunya ini suatu hal yang luar biasa. Kita secara pribadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu melalui Sestimen yang kita cintai ini, dan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi saya pribadi dan juga tentunya rekan-rekan di Sestimen 63, karena ilmu ini adalah suatu yang bermanfaat yang akan kita bawa sampai nanti kita akhir hayat, sehingga apa yang kita dapatkan di sini ini akan sangat bermanfaat bagi kita nantinya, baik dari sendi kehidupan maupun dalam melaksanakan tugas pokok kita sebagai anggota Polri yang presisi. Sangat sependapat sekali. Jadi yang terakhir dari Serdik Tucat, silakan. Ya, terima kasih. Bagi saya bisa masuk sekolah di sini di tahun ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kebetulan juga pas waktunya dengan Pak Kasespim yang baru, dengan nilai-nilai yang baru, ini akan mudah-mudahan tantangan membawa perubahan ke peradaban dimulai dari
nantinya tidak ada ranking ini memang suatu tantangan. Tapi kalau ini memang bisa benar-benar terjadi, ini merupakan atau enggak sejarah peradaban Polri di Indonesia yang nantinya pasti akan berdampak ke peradaban lingkungan kehidupan berbangsa Indonesia. Luar biasa sekali ya, saya rasa kita semua di sini sepakat bahwa ini adalah tempat yang sangat luar biasa untuk kita menimba ilmu, mempersiapkan diri kita untuk bisa menjadi perwira Polri tingkat menengah yang presisi. Baik, pada podcast sore hari ini kita mengambil tema tentang ruh pelayanan. Nah, sebelum masuk ke dalam perbincangan kita yang lebih jauh lagi, supaya lebih semangat, kita sedikit yel-yel dulu ya, Bang Badawi ya. Boleh. Di sini ada marinir. Oh, ada, silakan. Jagonya grup 24. biar cair dulu lah. Bocor 24, tumpak dinding, cas! Tumpak dinding, cas! Tak genta-gentu, Ya! tak genta-gentu, Ya. mantap! Luar biasa sekali semangatnya pada sore hari ini. Seperti tadi sudah saya sampaikan, tema pada sore hari ini adalah terkait ruh pelayanan. Dua kata yang artinya sangat berbeda sekali. Yang pertama ada ruh, yang pertama ada pelayanan. Mengapa kita tidak mengambil cukup kata pelayanan saja? Nah, ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Untuk menghantar perbincangan kita supaya menjadi lebih mendalam lagi, kita bisa belajar bersama-sama seperti apa pelayanan yang baik di lingkungan institusi Polri. Saya akan mengangkat sebuah studi kasus yang sangat menarik untuk kita perbincangkan pada sore hari ini. Mungkin kita simak sama-sama ya. Yang pertama adalah seperti ini. Jika suatu polsek memiliki 9 anggota dan 1 orang kapolsek dan diberikan nilai atas pelayanan dari masing-masing anggota tersebut. Yang pertama, 1 orang personil diberikan nilai 9 untuk kapolsek. Yang kedua, ada 3 orang personil yang kita berikan nilai 8. Ada 4 orang personil yang kita berikan nilai 7. Ada 1 personil yang kita berikan nilai 6. Dan yang terakhir, 1 personil kita berikan nilai 4. Pertanyaannya, silakan. Berapa nilai pelayanan dari polsek tersebut secara umum? Nah, saya berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber pada sore hari ini untuk memberikan sedikit tanggapan nilai berapa yang pantasnya kita berikan dan mungkin beberapa teori-teori yang kira-kira bisa menjadikan dasar kenapa kita memberikan nilai tersebut. Silakan, Serdik Aris Hardiatno. Ya, terima kasih Mbak Yeni atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Untuk menjawab pertanyaan itu sangat simpel sekali. Kalau saya bisa memberikan nilai, saya berikan nilai semuanya 10. Karena di situ ruh pelayanan itu menjadi kewajiban setiap anggota Polri untuk memilikinya. Jadi memang di salah satu tugas fungsi kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, memberikan rasa aman, dan dengan rasa aman itu masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman. Saya ibaratkan di sini adalah sebuah sepeda. Jadi dari anggota yang tadi dapat nilai yang terendah, saya ibaratkan sebagai pentil sepeda. Kalau pentil sepeda itu mengalami robek, itu ban pasti akan kempes. Jadi sepeda itu tidak akan bisa berjalan menuju tujuan yang akan kita capai. Oleh karena itu semua adalah suatu bentuk sistem yang harus kita integrasikan menjadi sebuah badan yang bisa bersama-sama memberikan pelayanan yang terbaik. Dan untuk itu saya di sini memberikan sebuah pantun.
beli nasi di warung Mbak Yeni. Cakep. Jadi polisi harus melayani. Biasa sekali. Jadi sedikit saya tanggapi ya. Jadi menurut Serdik Aris ini, ketika kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak bisa kita lihat secara sendiri-sendiri, tapi kita lihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi ketika diberikan nilai 10, artinya anggota kemudian termotivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Luar biasa tanggapannya. Yang kedua, saya berikan kesempatan kepada Bang Ahmad Badawi untuk sedikit menanggapi. Terima kasih. Menurut saya, tadi sudah disampaikan Serdik Aris bahwa ruh pelayanan harus dimiliki oleh seluruh anggota Polri. Dengan adanya penilaian tadi di Polsek yang tadi, suatu penilaian dalam teori pelayanan tidak ada yang mengambil nilai rata-rata. Yang diambil adalah nilai yang terendah. Berarti belum terjadi suatu keberhasilan dalam satuan tersebut. Jadi suatu satuan itu ada suatu rangkaian di mana ada kepala, badan, kaki, itu harus serangkaian. Kalau semuanya harus berjalan bersama-sama, harus melaksanakan pelayanan yang maksimal bersama-sama. Jadi bisa dikatakan itu berhasil. Penilaian pelayanan itu harus nilai 10 semua. Jadi itu bisa dikatakan pelayanan yang berhasil. Untuk dari itu saya juga punya pantun. Sore-sore denger lagunya Mbak Yeni. Cakep. Keutamaan Polri untuk melayani. Sepakat. Sedikit pandangan yang berbeda ya dari Serdik Aris Hardiatno kalau yang saya tangkap. Jadi ibaratnya sebuah organisasi ini ibarat sebuah tubuh, di mana ketika satu organ itu sakit dan tidak bisa dinyatakan dirinya sehat, makanya satu tubuh ini dinilai sebagai sebuah tubuh yang sakit ketika satu organ sakit. Luar biasa sekali. Kemudian kita berikan kesempatan kepada narasumber ketiga kita, Bang Boni. Terima kasih Mbak Yeni. Jadi giliran saya nih ya, ngasih pendapat. Baik, sesuai dengan apa yang disampaikan, ini kita berbicara tentang ruh pelayanan. Kalau kita berbicara ruh, jangan seperti dikonotasikan itu suatu hal yang horor gitu ya. Sehingga kalau kita sandingkan dengan tugas pokok kita sebagai anggota Polri, kalau kita berbicara ruh, jadi jangan sampai kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat itu justru tidak diperkenankan. Dalam arti kata, sama halnya kalau konotasinya ruh yang merupakan itu suatu hal yang horor, jadi kita merasa takut. Jadi dari ruh pelayanan ini sebenarnya Polri di tengah-tengah masyarakat itu kehadirannya harus betul-betul dirasakan, dan yang paling utama adalah dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kalau kita berbicara Polri memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang baik diberikan kepada masyarakat, masyarakat akan menilai. Pelayanan yang buruk diberikan kepada masyarakat, masyarakat juga akan menilai. Sehingga penilaian itu dalam perspektif saya sebenarnya adalah masyarakat yang bisa memberikan, sehingga pelayanan-pelayanan yang terbaik yang nantinya yang diberikan kepada masyarakat, tentunya masyarakat akan memberi nilai plus kepada pelayanan yang sudah diberikan. Jadi saya lebih melihatnya pelayanan yang baik, kemudian nilai yang baik yang diberikan oleh masyarakat, tentunya dengan nilai-nilai yang ada di norma-norma masyarakat. Itu sih cara pandang saya secara pribadi. Kemudian dari nilai pelayanan yang sudah diberikan, tentunya masyarakat harus bisa memberikan nilai positif ya. Kalau bisa Bang Badawi tadi ngasih nilai 10, saya juga nggak mau kalah dong sama Kasespim. Kalau bisa nilai 100 untuk Polri itu kan luar biasa ya, untuk Polri dulu. Nah, itu dari pandangan saya Mbak Yeni. Dan saya juga nggak mau kalah nih sama rekan Serdik yang dua ya kan. Asik. Kita juga punya pantun dong ya kan. Boleh nih Bang, terus kan? Boleh Bang. Boleh Bang, jangan tegang-tegang Bang, kita puasa ini Bang ya kan. Kok makin tegang makin lapar kita. Jadi ada satu pantun nih Bang. Beli tahu isi buat Mbak Yeni. Cakep. Polri presisi siap melayani.
Sepakat ya? Saya juga karena dibuatkan pantun, saya jadi terhenyak untuk menanggapi sedikit pandangan dari Bang Boni tadi. Jadi kalau boleh saya tangkap, antara ruh dengan pelayanan ini tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tupoksi kita dalam Undang-Undang 2 tahun 2002 hanya sekedar menuntaskan kewajiban utama kita terhadap masyarakat, tidak ada artinya ketika kita tidak memasukkan ruh di dalamnya. Benar-benar ada kasih kita di dalamnya, benar-benar kita lakukan dengan tulus sehingga masyarakat bisa menangkap apa yang ada dalam isi hati kita sebagai anggota Polri ketika bertugas. Ketika masyarakat bisa menangkap betapa pelayanan kita yang tulus kita berikan kepada masyarakat, mereka juga akan memberikan nilai 100 untuk Polri. Baik, untuk kesempatan yang terakhir kita berikan kepada narasumber utama kita yang sudah kita tunggu dari tadi. Luar biasa, kita berikan waktu dan tempat kepada Serdiktus 1. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini pantun dulu atau pantunnya terakhir nih? Boleh Bang, cakep. Oh, terima kasih Bang. Anda kira sudah pantun mulai. Pantunnya terakhir. Jadi gini, saya setuju sama rekan-rekan tadi. Positif thinking, pandangannya selalu bagus, yang positif, yang di atas kalau perlu kita ambil. Kemudian kalau saya pribadi menanggapi dengan adanya teori pelayanan tadi, kalau saya pribadi tadi kita hitung, habis itu kita rata-rata, yaitu rata-ratanya, tapi ternyata saya salah. Ketika kita ada berbuat hal-hal yang positif, kita ada mengungkap kasus perjudian, kemudian narkoba yang nilainya besar, itu reskrim tidak hanya sekali lewat terus kelihatan terus nangkep, itu enggak ya, tapi mungkin perlu pendalaman materi yang mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi ketika ada hal-hal yang dilakukan anggota yang negatif, itu langsung semuanya hilang. Yang ada di berita hanyalah hal yang negatif. Nah, itulah kenapa ketika disampaikan teori pelayanan itu tidak di rata atau yang atas, justru yang paling bawah. Secara kalau kita mendengar kayak gitu, apalagi kita Polri, pasti akan berontak. Kenapa ini? Kita udah berbuat yang lain yang banyak, tapi kok bisa hilang semuanya? Tapi seperti itulah yang ada terjadi di fakta, kenyataan di kita ini, tidak bisa kita hindari. Jadi mungkin ya mau nggak mau, begitu ada anggota pungli atau melakukan kesalahan-kesalahan, ada yang ngomong bad news is good news. Kalau polisi baik-baik saja, itu hal yang biasa, jadi bukan suatu berita. Tapi kalau hal yang buruk, tidak sebagaimana mestinya, itu yang baru berita. Tapi ini menurut saya pandangan bagi common sense. Tapi kalau yang beyond common sense untuk pimpinan-pimpinan Polri masa depan, itu good news itu tidak bad news, tapi good news adalah melakukan sesuatu yang hal yang baru yang sebelumnya belum pernah terjadi. Tepuk tangan. Yang terakhir saya akan memberikan pantun karena Mbak Yeni cuma satu. Tadi sudah diperebutkan oleh 3 narasumber, ada Yeninya. Sekarang saya nggak pakai Yeni, boleh ya? Boleh. Apa yang nggak boleh itu apa? Ikan sepat ikan lele. Cakep. Makin cepat makin bagus le. Luar biasa Bang. Luar biasa sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Ketika saya cari titik temunya, memang Sespim ini menjadi suatu tempat yang luar biasa sekali untuk kita belajar bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Pada saat di dalam tataran podcast ini kita juga sudah mendapatkan masukan dari Serdiktus 1, bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik, bagaimana kita menyelipkan kasih pada saat kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita berharap supaya ketika kita lulus dari Sespim angkatan ke-63 tahun anggaran 2023 ini, kita harapkan kita bisa menjadi perwira polisi tingkat menengah yang presisi.
sehingga kita bisa membawa Indonesia yang maju, berdaulat, modern, berkepribadian, dan berlandaskan gotong royong. Demikian perbincangan asik kita pada sore hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.